Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Halo, sebelum tidur, coba dengarkan ini baik-baik. Karena siapa tahu sungai di dekat rumahmu juga menyimpan sesuatu yang tidak pernah kau duga. Cerita ini berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa yang tidak begitu dikenal di peta. Tapi bagi para penduduknya, nama satu tempat ini sangat terkenal, Sungai Kalimang. Sungai itu mengalir membelah desa. Airnya deras dan warnanya agak gelap. Di kiri kanannya tumbuh rumpun bambu, pohon beringin, dan ilalang yang tumbuh liar tak terurus. Tapi bukan itu yang membuatnya terkenal. Yang membuat Sungai Kalimang berbeda adalah penunggunya. Warga setempat percaya, sejak dulu sungai ini menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus yang haus tumbal. Bukan sekali dua kali orang hilang atau ditemukan meninggal dengan kondisi tak wajar di sana. Bahkan, masyarakat sudah menganggap sungai itu seperti jalur gaib, jalan air bagi dunia lain. Cerita ini dimulai dari tahun 1998. Saat itu ada seorang anak laki-laki bernama Bagas, umur 12 tahun. Anak ini dikenal ceria, suka bermain di sungai, dan jago memancing. Suatu sore, Bagas pamit sebentar ke ibunya. Katanya cuma mau mencari umpan di dekat sungai. Tapi sejak itu, dia tak pernah kembali. Malam harinya, keluarga mulai panik. Tetangga pun membantu mencari. Obor dinyalakan, orang-orang menyusuri pinggiran sungai, menyelam di bagian yang dangkal, bahkan memanggil dukun kampung. Tapi hasilnya nihil. Hingga keesokan pagi, tubuh Bagas ditemukan tersangkut di akar pohon besar di tengah sungai. Yang membuat semua orang merinding adalah kondisi jasadnya. Mata Bagas terbuka lebar seperti ketakutan. Kulitnya membiru, membusuk. Dan yang aneh, dokter desa yang memeriksa berkata paru-parunya kering. Seolah dia tidak tenggelam, tapi dicekik oleh sesuatu di dalam air. Sejak saat itu, sebuah pantangan diumumkan oleh para tetua desa. Jangan dekat-dekat Sungai Kalimang setelah maghrib, terutama di malam Jumat Kliwon. Tapi, siapa sih yang bisa menahan rasa penasaran? Waktu berlalu. Tahun 2023, datanglah sekelompok mahasiswa KKN dari kota. Salah satunya bernama Reza, mahasiswa jurusan komunikasi yang suka membuat konten horor. Reza punya mimpi channel YouTube-nya bisa viral lewat konten-konten uji nyali di tempat angker. Suatu malam, Reza dan dua temannya, Adit dan Saka, mulai menyusun rencana. Mereka dengar cerita soal Sungai Kalimang dari warga, dan makin dilarang, mereka justru makin penasaran. Padahal, warga desa sudah memperingatkan keras. Mas, itu bukan tempat buat main-main. Kalau sampai ada yang diambil lagi, susah dikembalikan. Tapi Reza hanya tertawa. Bikin konten horor kan memang harus ada tantangan. Pak, ini buat edukasi juga. Akhirnya, Jumat malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, pukul 11 malam, mereka bertiga berjalan diam-diam menuju tepi sungai. Mereka membawa kamera, drone, dan senter. Reza bahkan sempat membuka kamera vlog sambil berkata, "Guys, ini dia Sungai Kalimang, katanya angker. Kita bakal uji nyali di tempat yang katanya angker banget." Sampai di pinggiran sungai, suasana langsung berubah. Udara yang tadi hangat tiba-tiba dingin menggigit. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin, seolah seluruh hutan di sekitar menahan nafas. Lalu, terdengar suara dari seberang sungai. Tawa anak kecil. Pelan, lirih, tapi cukup jelas. Saka langsung merinding. "Gue denger itu, kan?" bisiknya. Reza mencoba menenangkan. "Paling suara binatang." Tapi detik berikutnya, semua senter padam. Drone jatuh ke tanah. Kamera mendadak mati. Hanya bulan pucat di atas langit yang masih bersinar redup.
Dan di seberang sungai, terlihat sosok seorang anak kecil, berdiri diam. Tubuhnya biru kehijauan. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya terangkat, melambai pelan. Lalu terdengar suara lirih. "Temani aku. Jangan pulang dulu." Reza mundur. Tapi Adit justru terpaku. "Ada yang pegang kaki gue." Tiba-tiba, Adit diseret masuk ke semak. Suaranya memekik. "Tolong! Tolong Reza!" Tapi tak ada yang bisa menolong. Reza dan Saka hanya bisa lari tunggang langgang kembali ke desa. Mereka tiba di rumah kepala desa dengan tubuh gemetar dan nafas tersengal. Warga pun segera berkumpul. Dukun desa mulai menabuh kentongan dan membaca doa. Tapi malam itu, udara semakin berat. Suara tangisan anak kecil terdengar dari arah sungai. Dan satu persatu warga yang ikut pencarian merasa seperti dibuntuti. Pencarian dilakukan semalaman, tapi jasad Adit tidak ditemukan. Esok paginya, drone milik Reza ditemukan menyala. Ada satu video tersimpan. Video itu kemudian diperlihatkan kepada Reza. Yang terekam adalah detik-detik sebelum semua kejadian aneh terjadi. Reza, Adit, dan Saka berdiri menghadap kamera. Tapi di belakang mereka, terlihat barisan sosok hitam berair, berdiri di pinggiran sungai. Wajah mereka tidak jelas. Tubuh mereka seolah seperti terbuat dari lumpur basah. Dan di barisan depan, berdiri seorang anak kecil, dengan senyum mengerikan, melambai. Reza tak pernah kembali ke lokasi itu. Channel YouTube-nya dihapus. Saka dirawat karena trauma berat dan katanya masih sering mendengar suara anak kecil dari kamar mandi. Warga desa pun kembali memperketat larangan. Sungai Kalimang kini dikelilingi pagar bambu dan ditutup kain putih. Namun, ada satu kebiasaan baru. Tiap malam Jumat Kliwon, warga akan menyalakan api unggun di dekat musola dan membaca Yasin bersama. Sebab beberapa orang mengaku, rumah mereka diketuk saat lewat tengah malam. Dan jika kalian suatu hari melewati desa itu, dan mendengar suara anak kecil tertawa dari arah sungai, jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan pernah bertanya, siapa yang memanggil? Karena sekali kau menjawab, kau tak akan pulang. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa nyalakan lampu saat tidur malam ini. Karena, siapa tahu, ada suara dari kamar mandi. Temani aku, main air sebentar.